Wang Peng, tolong aturkan pekerjaan untukku. Ada pekerjaan. Suruh Li Tai yang mengaturnya untukmu. Eo. Tugas pertamamu adalah menggantungkan spray dan sarung bantal yang sudah dicuci, serta sarung selimut ke atap. Bisa kamu selesaikan pekerjaan ini? Oh, ya. Eo. Aku tidak bisa mengangkat piring besar ini sendirian. Bisa kamu masuk dan membantuku dengan 4 orang? Kenapa kerannya rusak? Ini sudah tidak berfungsi. Set Caterpillarmania. Oh, katup utamanya juga rusak. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja. Sunyi sekali. Meskipun sudah akhir musim gugur, tapi mandi air dingin cukup nyaman. Aku bisa mandi setiap hari. Aku tidak bisa menahannya, aku masih sangat muda. HM. Kamu adalah apel kecilku. Halo. Hei, Zongnan. HM. Hang Sheng, Ada apa? kamu sedang siap untuk berbicara sekarang? Ya, ada apa? Apakah mereka mengganggumu lagi? Suaramu terdengar tidak enak. Tidak. Oke. Bisa kamu ceritakan lelucon? Kamu ingin mendengar lelucon? Oke, aku akan ceritakan lelucon. Silakan. Pada suatu hari, ada seekor rusa jantan. Dia di jalan. Dia berlari dan berlari. Dia berlari dan berlari, semakin cepat. Dan semakin cepat. Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Dan kemudian berubah menjadi jalan raya. Lucu sekali. Aku ceritakan yang lain. Kamu tahu Feng Xiaofeng dari mana? Mana aku tahu. Dia dari Henan.
Coba baca namanya terbalik. Feng Xiaofeng. Suasana hatimu sudah lebih baik? Tidak, aku hanya bosan sendirian. Oke, kamu pergi kerja. Aku juga akan bekerja. Terima kasih. Sampai jumpa. Hei. Kenapa kamu melempar barang-barangku? Pulang ke tempat asalmu. Apa kesalahanku? Kesalahan terbesarmu adalah datang ke sini. Berhenti melempar. Kamu diusir masih bilang tidak apa-apa. Aku tahu kamu baik-baik saja dan tidak akan menghubungiku. Tentu saja. Aku melihat pemandangan menyedihkan begitu masuk pintu. Mikir itu akan mengusirku. Kamu meremehkanku. Aku tahu. Seperti aku dulu. Menyiksamu. Dan menyiksamu, mikir itu akan mengusirmu. Tapi mereka mengabaikan itu. Kamu adalah kecoa yang tak terkalahkan. Dan kamu tidak akan gila. Pada akhirnya, hanya mereka yang akan gila. Hei, jujur saja. Ya, Kalau tidak mau tinggal, pergi saja. Ya. Menghabiskan waktu dengan orang-orang busuk di sini. Bukan cara yang baik. aku hanya punya 4 kata sekarang. Berkelahi sampai akhir. Ah, Xiao Chuan. Xiao Chuan sudah membangun jaringan. Kita bisa video call nanti. Kamu tidak perlu lari-lari seperti ini setiap kali. Bagaimana jika aku ingin kabur? Bagaimana jika aku ingin lari? Kalau kamu ingin lari, pergilah. Sebelum gelap, kamu cepat pulang. Mereka tidak tahu bagaimana mengganggumu saat aku pergi. Kamu tidak bisa melindungiku selamanya. Aku akan menjaga diriku sendiri. Jangan khawatir.
Apa ini surat buatan sendiri? Tidak, ini adalah permohonan mutasi. Aku ingin pergi ke kantor Pulau Chongming. Tuan Wang, aku tahu zaman sudah berubah. Dulu aku mengandalkan ibuku di JM untuk berbuat semaunya. Aku bisa pergi ke departemen manapun yang kuinginkan. Tapi kali ini, percayalah padaku. Aku membuat keputusan ini setelah pertimbangan matang. Kenapa harus Pulau Chongming? Karena aku ingin punya lebih banyak ruang. Bukan untuk menghukumnya. Kamu tahu ada begitu banyak magang. Kenapa aku mengirim Song Nuan ke Pulau Chongming? Bukankah untuk menghukumnya? Ini hanya salah satu alasannya. Dia hanya pergi ke Pulau Chongming selama beberapa hari. Dia menemukan dan melaporkan masalah. Dia membangun jaringan dan memasang mesin absen. Kamu tahu apa artinya ini? Artinya aku tidak salah menilainya. Sejak pertama kali bertemu Song Nuan, aku menemukan bahwa anak ini memiliki sifat keras kepala yang mungkin dianggap kaku atau fleksibel. Tapi di mataku, ini justru yang langka di kalangan anak muda sekarang. Adalah keunggulan yang langka. Kamu tahu, untuk hal-hal kecil yang baru saja kusebutkan, tidak ada satupun orang sebelumnya yang bisa melakukannya. Hanya Song Dan. Jadi bisa dikatakan, kamu tidak hanya menghukumnya. Aku harap Song Le bisa menggunakan api kecilnya ke Pulau Chongming. Sekarang tampaknya, dia sudah melakukannya. Aku ragu sekarang. Jika aku menyetujui permohonanmu, Song Nuan tidak akan mendapatkan pelatihan terbaik. Hanya jika dia bertarung sendiri, dia bisa melakukan usaha terakhir. Jadi, beri aku waktu untuk memikirkannya. Wang Peng. Wang Peng. Apakah kamu masih ingat surat ini? Tidak ingat. Tunggu sebentar. Aku baru saja memeriksa. Surat ini ditandatangani 3 bulan lalu. Ini untuk konsultasi peralatan. Jadi kamu belum membalasnya, kan? Aku sudah cukup baik dengan tidak menggunakannya untuk membersihkan pantat. Tunggu sebentar. Oke. Aku mengerti. Halo. Halo, apakah ini Tayu Communication Equipment Company? Aku dari kantor JM Chongming Island. Aku Song Nuan. Kami menerima surat dari Anda 3 bulan lalu. Apakah Anda masih membutuhkan peralatan sekarang? Benarkah? Itu bagus. Nah, bisakah aku mengunjungi Anda sore ini? Oke. Alamatnya ada di amplop. Oke. Nah, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Nah, selamat tinggal. Xiao Song, terima kasih. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Tidak apa-apa. Itu tugas kami. Sebenarnya, kami harus meminta maaf. Karena beberapa kelalaian kerja. Kami tidak membalas Anda tepat waktu. Untungnya, belum terlambat. Aku akan pulang dan segera menyiapkan materinya. Sejujurnya, kami tidak terlalu berharap. Aku dengar, kantor YM Chongming Island adalah tempat yang tidak efisien. Tapi sekarang sepertinya, desas-desus mungkin tidak benar. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dan berusaha sebaik mungkin. Anda bisa tenang, urusan perusahaan kayu. Kami pasti akan mengutamakannya. Aku sudah selesai mencuci.
Xiao Song, kamu sedang apa? Aku sudah menghubungi perusahaan Taiyu. Mereka masih ingin peralatan kita. Tapi, mereka membutuhkan informasi yang lebih detail dari kita. Aku tidak familiar dengan ini. Aku sedang memeriksanya sekarang. Pasti banyak tulisannya. Aku tidak bisa berhenti menulis sekarang. Sekarang sudah 2 atau 3.000 kata. Mungkin nanti 10.000. Apakah terlalu banyak? Oh, tidak terlalu banyak. Semakin detail, semakin baik. Ya, tapi setelah kamu melakukan ini, kami merasa malu. Hal-hal ini seharusnya dilakukan oleh kami. Aku juga anggota kantor. Siapapun bisa melakukan pekerjaan ini. Benar. Oh, kamu lanjutkan. Oke. Sekarang gilirannya menangani urusan kantor kita. Benar. Jika ini menjadi tren, kita akan kelelahan. Bagaimana pendapatmu? Kita tidak bisa membiarkannya sukses dalam kesepakatan ini. Dan kita tidak bisa membiarkannya sukses jika dia membuat kesepakatan. Gaji kita tidak akan lagi gaji tetap. Akan menjadi komisi ditambah kinerja. Aku bilang, apa yang dipikirkan gadis ini? Dia hanya tahu berbuat onar. Dia bersaing untuk kinerja. Dia sedang bersemangat. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Tidak. Apakah karena suara paman keras? Aku membangunkanmu? Ah. Lupa. Apakah tidak ada tempat lain untuk mengobati penyakitnya? Bukankah kita sudah mencoba semua tempat yang bisa dicoba? Yang bisa kulakukan sekarang adalah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ibunya sudah kabur. Sekarang, dia hanya punya aku sekarang. Oh. 15.000 kata. Oh. Aku belum pernah menulis makalah sepanjang ini sebelumnya. Oke, selesai. Oke. Ya ampun, pinggangku.
Kamu yang menulis. Shanseng, Hei, Presiden Chen. aku sudah mempertimbangkan aplikasi terakhirmu. Aku setuju untuk melanjutkannya. Benarkah? Benarkah? Tapi ada satu hal yang harus kusampaikan. Peraturan perusahaan dengan jelas menyatakan bahwa rekan kerja tidak boleh menjalin hubungan. Kamu tahu itu, kan? Ya, Jadi aku harap kamu bisa mematuhi peraturan ini dengan ketat. Kamu mengerti? mengerti. Oke, kalau begitu kamu harus segera pergi. Terima kasih, Pak Wang. Ada yang menyentuh komputerku? Kami main biliar di sini setiap hari. Kami tidak tertarik menyentuh komputermu. Tapi kemarin aku menyimpan semua file di komputer. Saat aku pergi, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Tidak, tidak, tidak. Tidak ada yang melihatnya. Itu sangat aneh. Bukankah hanya kamu yang ada di halaman ini? Tidak. Hari ini, kantor ada makanan tambahan. Semua dapat bagian. Ambil saja. Aku tidak lapar. Seberapa sibuk pun kamu, kamu tetap harus makan. Kamu tidak bisa mengandalkan masa mudamu untuk melewatkan makan. Lihat betapa kurusnya kamu. Aku tidak akan makan sampai pekerjaanku selesai. Oh, Aku tidak akan keluar hari ini. Aku akan menyalin disket setelah selesai. Mari lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Hem. Saudari Lin jatuh dari langit. Adalah awan biru. Aku tidak akan keluar. Aku lebih waspada. Aku tidak akan tertipu. Oh, aku bisa melewatkan makan. Tapi kamu tidak bisa tidak pergi ke kamar mandi.
Yupes. Hem. Oh, oh. Hah. Aku sangat lega. Siapa yang mengambil tanah itu? Kamu harus memaksa kami seperti ini. Pergi. Pergilah. Apalagi yang kamu inginkan? Aku kalah. Aku tidak akan bertengkar denganmu, oke? Ah, keterampilan memasakmu sudah meningkat. Apa kamu membuat telur orak-arik dengan tomat di wajahku? Ya. Apakah sakit? Aku masih tidak percaya. Tuan Wang benar-benar mengizinkanmu datang ke sini. Hai, Apa kamu membohongiku? Apa kamu sudah dipecat oleh perusahaan YM? saku ini. Masukkan tanganmu. Cari sendiri. Mereka mengirim semua magang ke sini. Mereka membuang magang kepada kami. Aku datang sini suka-suka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Isi formulir dan pulang. Maaf, aku di sini untuk bekerja. Bukan sekadar formalitas. Kami punya pembantu. Aku hanya berdiri di pihak keadilan. Muda. Oak. Mari kita lihat. Ayo dan tulis. Wah, sangat tampan. Sekarang kita berdua. Jangan takut. Hei, aku bilang, UM. Kenapa tidak langsung berikan informasi ke klien? Kenapa masih pakai komputer? Aku buat formulir. Aku buat formulir. Dan rasio harga untuk setiap produk. Agar mereka bisa langsung melihat. Tapi jika kamu lakukan banyak, klien tetap tidak membeli? Jangan khawatir. Kamu bisa tunjukkan ke perusahaan lain. Kesempatan untuk yang siap. Kamu punya banyak alasan. Ya, aku rasa kamu benar-benar orang yang dibenci setan. Jadi kamu malaikat atau setan? Ah, Tulis dan cepat tidur. Cepat.
dia menderita pendarahan otak atau penyakit jantung? Hei, apakah dia biasanya minum obat? Dia minum obat. Ya, cepat pergi. Hubungi 120, cepat. Cepat hubungi. Halo, apakah ini 120? Ada orang pingsan di sini. Tekan kuat. Ayo, jangan berhenti. Apakah aku sakit? Kamu tidak sakit. Teruskan, terus acting. Tidak ada cerita. Bagaimana acting? Langsung, kamu pergi. Efek pertunjukan hari ini tidak buruk. Kamu tidak serius kan? Orang tua itu benar-benar ikut kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak bisa keluar rumah sakit sementara. Seseorang harus menggantikannya. Tapi kita tidak bisa asal-asalan. Band kita akhirnya terkenal. Dan semuanya akan hancur karena pihak itu. Apakah itu sepadan? Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Mari kita berkompromi. Kita coba pakai sebentar. Kalau tidak berhasil, kita ganti. Kasih aku. Ah. Kok lingkar matamu hitam banget? Penuaan dini. Aku tidak bisa tidur nyenyak belakangan ini. Kenapa? Hei, tapi baguslah kamu di sini. Gak bagus? Haha. Apa yang kamu pikir? Aku takut kamu penakut. Aku takut. Apa kamu diganggu hantu? Songzi, UM. Jam berapa sekarang? Hei. Jam 10. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma keinginan. Tempat ini. Aku nggak tahu apakah karena perbedaan suhu yang besar. Atau rumahnya terlalu angker. Hei, jangan nakut-nakutin aku. Aku sudah hidup seperti ini setiap hari. Oke. Kupikir akan lebih baik kalau kamu di sini. Kenapa kamu nakut-nakutin aku? Oke, jangan bahas itu lagi. Tidur saja. Yah. Jangan matikan lampunya. Oke. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Sudah lama. Kenapa kamu ketawa? Kamu serem. Berhenti ketawa. Hahaha. Apa kamu sangat penakut? Aku beritahu kamu. Sejujurnya, Aku sangat berani. Aku beritahu kamu, aku suka menonton film horor di malam hari. Waktu aku masih sekolah, aku tinggal di asrama. Aku ceritakan cerita hantu ke teman-temanku setiap hari. Aku beritahu kamu. benarkah? Ya, Ya. Hahaha. kamu gila? Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Kalau begitu, ceritakan sekarang. Itu yang ingin kamu dengar. Bicaralah. Katakan. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang tinggal di lantai paling atas. Tapi setiap malam dia bisa mendengar. Ada suara langkah kaki di atap. Hei, Zahra, kenapa kamu mengetuk? Aku tidak mengetuk.
Lalu, kamu lanjutkan. Kemudian, suara langkah kaki berhenti, tapi dia bisa mendengar suara kelereng kaca. Suara bola kaca menggelinding di lantai. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah. Bukannya kamu bilang kamu berani? Sebenarnya apapun kamu, tidak tahan juga. Apa yang kamu katakan menjadi kenyataan. Ahaha. Tempat apa ini? Sepertinya sudah sepi. Sepertinya sudah pergi. Kita turun lihat, yuk. Aku mau. Tidak, Tidak. aku tidak mau. Tidak. Aku benar-benar mau pergi. Pergilah. Ah. Jangan berteriak. Biasanya, tempat seperti ini berhantu. Tepat sekali. Dia mungkin sudah meninggal di sini. Dia hanya tidak suka pergi. Karena ini adalah rumahnya. Kamu tahu? Tidak, jangan takut. Jangan tendang aku. Sekarang ini. Anak ini meninggal di gedung ini. Itu sebabnya dia sering pulang untuk melihat. Kamu tahu? Dia sering kembali ke rumah. Jangan tendang aku. Tidak apa-apa. Tidak ada gangguan. Sungguh, hanya itu saja. Jangan bergerak. Akan baik-baik saja segera. Aku memiliki energi yang kuat untuk melindungimu. Keberanianmu. Beraninya kamu mengatakan itu? Ini situasinya. Ada hantu di gedung asrama ini. Kami tidak ingin tinggal di sini. Tolong ganti asrama kami dengan cepat. Sudah kubilang rumah ini tidak beres. Tapi kamu tidak mendengarkan. Seharusnya kamu memberitahu. Itu yang kubicarakan. Kami melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Memakai sweater hijau. Melayang-layang. Tepat di tangga. Menghantui. Hei, kamu mau kemana? Kamu belum memberitahu kami tentang asrama. Kamu harus bersyukur punya tempat tinggal. Dan kamu pilih-pilih. Tidak ada yang mengundangmu. Mereka pikir mereka bertemu hantu. Kiki. Aku lupa. Aku pikir kenapa aku tidak bisa menemukan anak ini tadi malam. Dia kembali diam-diam sendiri nanti. Aku pikir dia pasti pergi ke unit untuk bermain skate lagi. Anak ini. Dia hanya punya hobi ini. Hati-hati. Hei, sudah sadarkah kamu bahwa magang akan segera berakhir? Kurang dari sebulan lagi untuk melihat hasilnya.
Menurutmu, apakah ada di antara kita yang bisa bertahan? Aku rasa bukan aku, Xiao Chuan. Apakah kamu percaya diri? Sebenarnya, tidak. Aku tidak ingin bertahan. Jah, Aku pikir, aku akan jalan sama seperti orang lain. Aku akan menempuh jalan yang sama seperti orang lain. Tapi suatu hari, setelah aku bangun, aku tiba-tiba merasa jalan itu bukan untukku. Jadi aku ragu. jadi jika kamu tidak diam, kemana kamu akan pergi? Dunia ini sangat besar. Aku yakin pasti ada tempat yang ingin ku tinggali. Dan aku membuat keputusan yang sangat penting. Keputusan apa? Aku memutuskan untuk tidak membeli rumah untuk ditinggali. Hei, aku pikir kamu harusnya yang membeli rumah yang kita kan? Itu semacam belenggu. Tidak bebas. Bukan untukku. Hei ye. Lihat. Hei, Xiao Chuan. Ikut aku. Oh, Hei Xiao Chuan, ikut aku. Kamu tahu berapa harga rumah sekarang? Aku pikir orang seperti kita tidak mampu membelinya. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. kalau tidak, aku pasti akan membuat masalah besar lagi. Gomong. Aku sudah bilang ke ibuku. Aku ingin menggembangkan di rumah ini. Tidak perlu. Identitasku sebagai anak orang kaya palsu sudah terbongkar. Maaf. Tidak apa-apa. Ibuku juga tidak bilang apa-apa. Lagi pula, semuanya sudah berakhir. Dan ibuku sekarang sudah berubah banyak. Kamu tidak bisa melihat bayangan Chen Ailian lagi. Ini. Maaf. Tidak apa-apa. Aku masih tidak mau pergi. Ini beban. Kamu saja yang pergi. Ibuku sudah masak. Kalau kamu tidak pergi, dia akan sedih. Aku. Nak, kenapa aku harus? Aku mengajaknya makan. SSST, apa maksudnya SSST? Dengarja, dia pura-pura jadi anak orang kaya, dan aku belum balas dendam. Aku mengajaknya makan. Lebih baik aku tampar dia. Oh, Chen Ailian, bukankah sudah kukatakan? Kalau bukan karena dia, aku harus bayar perusahaan 1 juta yuan. Bukankah sudah kembali? Haruskah aku berterima kasih? Lagi pula, waktu itu dia pura-pura jadi anak orang kaya. Dia membantuku. Kakak, aku tanya, apa kamu benar-benar suka dia? Ah, aku suka dia. Dia cuma salah satu dari banyak yang naksir aku. Sekarang dia mundur. Dia jadi sahabat priaku. Dia bom padaku. Aku tidak terlalu muda untuk tahu. Dengarja, pria dan wanita tidak bisa jadi teman sejati. Sekarang ada istilah baru namanya sahabat pria. Chen Ailian, ada apa? Kamu harus masak banyak untukku malam ini. Pergi sana. Siapa namamu? Kamu harus tahu sendiri. Lihat ini. Terlalu detail. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Terima kasih. Aku akan kabari begitu ada berita. Oke, ini nomor teleponku. Kalau butuh apa-apa, telepon saja. HP kau nyala 24 jam. Oh, Xiao Song. Bukan untuk yang lain. Hanya untuk sikapmu. Aku pasti akan baca dokumen ini dengan teliti. Terima kasih banyak. Mereka berdua pergi pagi-pagi. Kayaknya mereka pergi mengantar bahan. Ya, mereka mungkin tidak akan membelinya. Bagaimana kalau mereka membeli? Itu bahaya tersembunyi. Aku cuma nggak ngerti. Bukannya bagus kalau dia menjualnya? Dan memberi kita kenaikan gaji. Kamu tahu apa? Kamu berpikiran pendek. Gaji bulanan kita sekarang tetap. Kita dapat jumlah yang sama, kerja atau enggak. Tapi setelah Song berbuat macam-macam, kantor pusat akan tahu kita punya kinerja. Kita akan dapat gaji pokok plus komisi. Saat itu, gaji pokok akan lebih kecil dari yang kita dapat sekarang.
Kalau dia jual di sini, seumur hidup, dan menghasilkan uang untuk kita setiap hari, aku nggak akan keberatan. Tapi masalahnya dia cuma magang. Dia akan pergi sebentar lagi. Bukannya itu menipu kita semua? Duh, kamu benar-benar pembuat onar. Dia benar-benar pembuat onar. Lau Wang harus mengambil keputusan. Ya, Kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Tolong bantu kami cari solusi. semuanya tergantung kamu. Menurutmu mereka akan beli? Nggak tahu, tapi kita cuma perlu lakukan tugas kita. Aku nggak bisa. Kalau hidup seperti Kak Wang Pengli dan yang lain, aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Hahaha. Duh, enggak. Hei, hei. Sini, sini, sini. Cepat, cepat. Ah. Kamu baik-baik saja. Aku baik. Makasih. Ngomong-ngomong, UN. Waktu itu, kamu minta aku ceritakan lelucon lewat telepon. Apa kamu sangat kesal dan gak nyaman? Aku lupa. Sungguh? Sungguh, tidakkah kamu pikir orang memiliki ingatan selektif untuk menjadi lebih bahagia? Jadi maksudmu, semua hal baik yang kulakukan dalam ingatanmu, kan? Apa? Ya, sejak kamu bergabung dengan kantor CEO. Aku belum pernah mengalami hal yang baik sejak kamu bergabung dengan kantor CEO. Kamu ingat? Kamu menyuruhku membeli mie ikan kuning. Tapi kamu bersikeras bahwa aku membeli yang salah. Dan membuatku bolak-balik beberapa kali. Dan kamu memproses komikku. Dan menempelkannya di seluruh gedung Yem. Aku, Zhao Xiao Chuan. Yo Gege dan aku berlarian sepanjang malam. Dan kamu meretas website perusahaan. Untuk membuat rumor bahwa aku naksir CEO. Dan kamu berpura-pura menjadi Wang Siwan untuk mengirimiku pesan. Menyuruhku memakai baju yang sangat terbuka. Untuk mencuri makanan wakil presiden. Oh, aku sangat malu saat itu. Hei, itu tidak adil. Wang Peng dan Li Tai mendekatmu. Tapi kamu melupakan aku. Hal-hal itu sudah lama berlalu. Kamu masih mengingatnya dengan jelas. Sebenarnya, aku sangat iri. Kamu tahu? Terkadang kita perlu introspeksi diri. Mengapa kamu tidak memberitahu orang lain? Tapi hanya kamu? Kenapa? Karena sepertinya aku mudah ditindas. Ayo cubit aku. Tidak seburuk itu. Karena kamu terlalu serius. Begitu kamu terlalu serius, orang lain akan berpikir mengapa kamu begitu serius. Kamu terlihat positif dan bersemangat. Orang lain tidak akan bekerja keras. Banyak orang tidak menyukai ini. Itulah aku saat itu. Aku hanya ingin mendekatmu untuk melihat reaksimu. Benarkah? Ini pertama kalinya aku mendengar analisis seperti itu. Aku terkejut. Jadi kamu lihat, kamu masih membutuhkanku. Tidak mudah bagi alien untuk datang ke bumi. Tidak ada yang meragukanku. Bagaimana kamu bisa bertahan? Hei, jadi apa yang harus aku lakukan agar tidak terlalu serius? Bisakah aku seperti Wang Peng dan Li Tai? Aku tidak bisa melakukan itu. Namun, aku tetap menghargai kamu memberitahuku pikiranmu. Tapi aku pasti tidak bisa mengubahnya. Jawaban ini masih relatif lembut. Ini membuatmu terlihat seperti mengenalku dengan baik. Tentu saja aku mengenalmu. Song Nuan yang aku kenal adalah versi perempuan dari Susanda. Sedikit orang yang bisa menahan kegelisahanku. Tapi hampir tidak mungkin bagimu untuk bertahan. Tidak ada yang bisa membuatku meminta maaf telanjang. Kamu berhasil. Ketika aku berada di titik terendah dan paling sedih, tidak ada yang berani mendekatiku dan memperlakukanku seperti orang aneh. Aku seperti landak. Tapi kamu seperti orang bodoh. Dihina olehku lagi dan lagi. Dan diusir lagi dan lagi.
Aku sendiri bahkan tidak menyangka. Tapi kamu benar-benar berhasil. Kamu menarikku keluar dari jurang. Jadi tentu saja aku mengenalmu. Lebih dari dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang berhati baik. Dan serius dalam melakukan sesuatu. Dan Song dan yang keras kepala. Apa yang kamu katakan berasal dari lubuk hatimu. Ya, Ya, kamu membuatku merasa sangat kasihan padamu. Kamu hanya mengingat hal-hal baikku. ini adalah perbedaan antara orang. Hei, berhenti minum obat. Minum. Xiao Chuan, ini semua masakan rumahan. Makan lebih banyak. Terima kasih, Tante. Kamu sudah lelah seharian. Dan masih memasak untuk kami. Tidak apa-apa. Oh, sebenarnya, kakakku harus berterima kasih padamu, kan? Sama-sama. Aku mengerjakan pekerjaan ini bersama kakak. Ini tugasku. Xiao Chen anak yang baik. Aku dengar dari ayah Song Nuan bahwa... Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Itu programming, kan? Bisa dapat uang dengan menulis program. Ya, lumayanlah. Lagi pula, aku lulus dengan gelar master. Cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Aku hanya bisa menghidupi diriku sendiri. Dashun. Kamu anak dari luar kota. Kamu datang ke Shanghai untuk bekerja keras. Apa kamu punya rencana? Kapan bisa beli rumah di Shanghai? Ya, aku sudah memutuskan untuk tidak beli rumah. Aku tidak bilang begitu. Aku tidak memintamu beli rumah sekarang. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu punya rencana untuk beli rumah di masa depan? Apa kamu punya? Sekarang tidak mampu. Di masa depan juga tidak. Kalau memang aku tidak akan beli. Aku tidak akan pernah beli rumah. Bibi, kamu tahu tidak? Membeli rumah adalah pemborosan masa muda terbesar. Bodoh. Dan membosankan. Kamu menghabiskan masa terbaikmu sebagai budak ban. Bekerja untuk ban seumur hidup. Aku tidak mau hidup seperti itu. Aku tidak mau hidup seperti itu. Bibi, ada situs yang sangat bagus di luar negeri. Ada kegiatan yang sangat keren. Namanya, boleh aku menginap di rumahmu malam ini? Ini mempromosikan gerakan tidak membeli rumah. Anak muda yang tidak membeli rumah bisa melalui situs ini. Bisa menginap di rumah orang yang berbeda setiap malam. Kamu lihat, kamu bisa memperkaya pengalaman. Dan mendapatkan pengetahuan. Dan berteman. Dan mereka tidak perlu membawa beban berat. Bagus sekali. Berantakan sekali. Ibu, kamu selalu berpikir seperti itu. Xiao Chuan bilang berteman itu normal. Aku tidak bertanya padamu. Aku tidak bicara denganmu. Aku bertanya pada Xiao Chuan. Xiao Chuan, yang kamu katakan tadi adalah pendapatmu, kan? Bagaimana dengan masa depanmu? Kalau kamu jatuh cinta, kamu akan menikah. Di mana kamu akan tinggal? Ya. Aku pikir orang yang bisa jadi pacarku harus punya filosofi yang sama denganku. Dan ide yang sama. Makan, makan, makan. Xiao Shuai, apa? Enak. Makan. Hei hei hei.
Aku pikir ibumu belum berubah. Apa? Kamu bilang ibumu sudah lepas dari dirinya yang dulu. Aku pikir dia masih itu, Sang Ailing. Yang dia pedulikan adalah berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan. Yang dia pedulikan adalah kapan aku bisa beli rumah besar di Shanghai. Yang dia pedulikan adalah Dia hanya ingin peduli padamu. Sungguh, jangan berpikir terlalu banyak. orang dengan pandangan berbeda. Sulit untuk bersama. Sulit untuk menerima satu sama lain. Apalagi untuk bersama. Sudah. Terima kasih untuk makanannya. Aku pulang dulu. Aku pulang. Kenapa kalian tidak bisa bersama? Kakak Yo, aku beritahu. Selama aku di sini, kalian berdua tidak akan pernah bersama. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu masih mencintainya? Kamu benar-benar mencintainya. Aku mencintainya. Terus kenapa? Tidak malukah kamu? Kamu sangat bodoh. Aku hanya membantumu. Secara tidak langsung, aku sudah menanyanya sejak lama. Apakah kamu mendengar jawabannya dengan jelas? Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Jika kamu tidak membeli rumah, di mana kalian berdua akan tinggal setelah menikah? Di bawah jembatan atau di jalanan? Ibu tidak sematerial itu, kamu tahu? Aku tidak sematerial itu. Aku tidak memaksamu untuk menikahi orang kaya. Tapi aku tidak bilang. Aku tidak memaksanya untuk membeli rumah sekarang. Aku hanya bertanya apakah kamu punya rencana. Kapan kamu akan membeli rumah di masa depan? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika dia tidak membelikanmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hidup bersamanya seperti ini? Aku beritahu kamu. Siapapun yang menikah dengannya akan sengsara. Aku rela, tapi kamu? Aku pikir kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu mau, kenapa tidak? Apakah kamu akan membayar untuknya? Apakah kamu kurang tangan atau kaki? Atau memiliki bidik-bidik di wajah? Tidak bisakah kamu menikah? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu hanya bicara tentang uang setiap hari. Rumah dan rumah. Kamu sangat terobsesi dengan rumah. Apakah kamu ingin membuatku marah? Baiklah, kamu tidak mendengarkanku, kan? Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan sangat menderita di masa depan. Mengapa tidak ada listrik? Aku mengerti. Song Nuan, jam berapa sekarang? Jam 10. Aku mengerti. Apakah kamu pikir hantu itu akan keluar lagi? Dia keluar pada jam ini kemarin. Apa yang harus kita lakukan? Hei, jangan lari-lari. Sini, sini, sini. Hahaha.
Wanita berambut panjang. Wanita. Dia hilang lagi. Kamu yang pergi lihat. Aku tidak mau pergi. Kamu pergi. Aku tidak. Hei, tidak. Aku mau ke kamar mandi. Aku tidak pergi. Aku sudah menahan lama. Tahan sebentar lagi. Ada apa dengan ini? Ini mengembalikanku ke skor. Tidak ada gerakan sama sekali. Sepertinya trikmu berhasil. Siang hari, kita harus pergi menghiburnya dan membeli mobil. Cukup kembalikan ke Shanghai. Yigon, datang ke tempatku minum malam ini. Bos, kalian berdua. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kalian terlihat seperti panda. Selamat pagi semuanya. Ya, kamu sudah bangun. Tidur nyenyak tadi malam? Tadi malam, Lumayan. Tidak ada yang terjadi tadi malam. ya. Aku bermimpi tadi malam. Aku bermimpi tentang wanita dengan rambutnya yang acak-acakan menangis di sana. Lalu dia tidak hanya menangis, tapi juga mengintip dari jendelaku. Itu bapak. Aku terbangun karena kata. Aku terbangun dan jatuh ke lantai. Lucu kan? Benar. Alasan kamu bermimpi ini. Ada alasannya. Tempat kalian tinggal tidak membawa keberuntungan. Terutama kamar yang kamu tinggali. Ada seorang wanita magang yang menggantung diri. Jia seumuran denganmu. Tidak, kamu tanya mereka apakah itu benar kan? Ya, dia mati dengan sangat mengerikan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat kamu tidur di malam hari, tutup saja pintu dan jendela, oke? Jika kamu mendengar suara apapun, jangan keluar. Apa yang menakutkan hantu? Tidak menakutkan, kan? Dia hanya keluar untuk bermain, membuat onar, dan menangis. Itu saja. Paranoia. Oh. Sangat menakutkan seperti yang kamu katakan. Tapi sejak kecil aku suka menonton film horor. Jika kita bertemu dengannya lagi malam ini, kita harus tanya kenapa dia menggantung diri. Ya. Mungkin kita bisa mendengar kisah cinta yang mengharukan. Hah. Aku harus bertanya. Terima kasih. Ah, lihat, sekarang ada seorang pria datang. Wanitanya bahkan lebih sombong. Apakah mereka akan menetap di sini? Dia sangat bangga. Mereka akan diusir cepat atau lambat. Ayo main bola. Apa? Lanjutkan. Hentikan. Kamu menakutiku. Mereka sangat jahat. Mereka bahkan berpikir untuk berpura-pura jadi hantu. Itu yang aku bilang. Bagaimanapun, Sang Sheng dan aku menganalisis bahwa inilah yang terjadi. Aku hampir mati ketakutan tadi malam. Aku tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Kemudian, aku menyadari
Jika kita takut, mereka akan berhasil. Mereka pasti berpikir bahwa kamu hanya seorang magang wanita biasa. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah Song Nuan yang terkenal di markas Gem. Hahaha. Hahaha. Mereka baru saja menendang pelat baja. Mereka cari masalah, ya? Ya. Oh, saudaraku, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Silakan duduk. Oak Oak. Yo, Anda adalah manajer umum kantor Yiem Chongming Island. Hello, hello. Kemarin, seorang rekan bernama Song Nuan baru saja datang padaku dan memberiku laporan yang sangat detail. Kami sangat berterima kasih. Aku di sini untuk membicarakan hal ini. Song Nuan ini, dia adalah seorang magang. Dia tidak tahu banyak tentang banyak hal. Tapi menurutku dia cukup serius dalam bekerja. Dia hanya anak kecil. Apa yang dia tahu? Nah, mengenai bisnis Anda. Perusahaan kami adalah Ratu Tumbas, dan aku di sini untuk memberitahu Anda. Pertama, model produk yang perusahaan Anda butuhkan. Kami sudah lama tidak memproduksinya. Oleh karena itu, kami tidak bisa sepenuhnya menjamin kualitasnya. Kami tidak bisa sepenuhnya menjamin. Kedua, kami berharap ketika Anda menghubungi kami untuk bisnis di masa depan, silakan hubungi perusahaan langsung. Jangan hubungi magang lagi. Bolehkah itu? Kami benar-benar tidak tahu itu sebelumnya. Nah, bisakah Anda mengirimkan saya pengenalan produk baru Anda? Dan kirimkan saya salinan lagi? Oke, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya padamu. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tebak di mana mereka meletakkan komputer? Di mana? Bukankah ada tumpukan kostum di gudang? Mereka baru saja ditumpuk di tumpukan pakaian itu. Ya, aku bertanya. Orang biasa tidak bisa menemukannya. Tidak mungkin. Ya, Halo. Pak Hi, ini Song Nuan. Apakah Anda melihat materi yang saya buat untuk Anda kemarin? Apakah ada yang perlu Anda jelaskan? Tidak perlu dijelaskan. Kami telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan peralatan perusahaan Anda. Halo? apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja kemarin? Mengapa Anda berubah sikap hari ini? Ya, semuanya baik-baik saja kemarin.